Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ambu Pandaguna, NIM 21200069. Saya mahasiswa di Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Sumba. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isu-isu gender di Sumba. Dalam hal ini, penolakan terhadap segala bentuk ketidakadilan atau kekerasan yang terjadi di masyarakat Sumba. Kalau kita berbicara tentang gender, tentu kita berbicara tentang bagaimana peran laki-laki dan perempuan yang sebenarnya. Jadi, gender itu dilihat dari segi perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi, dan perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Namun, kesetaraan gender yang terjadi di Sumba Timur sangat berbeda, di mana yang memiliki kodrat paling tinggi itu adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai pengurus rumah tangga. Laki-laki beranggapan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah hal wajib yang dilakukan perempuan, tetapi yang sebenarnya pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang salah, karena pekerjaan rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan, dilakukan pekerjaan yang sama tanpa ada perbandingan di antara keduanya. Nah, pekerjaan rumah tangga ini seperti contohnya cuci pakaian, mengurus anak, memasak, itu kan bukan hal wajib yang harus dilakukan oleh perempuan. Sedangkan laki-laki juga bisa melakukan hal itu. Di sini kita melihat bahwa bagaimana peran gender itu terjadi dalam keluarga kita, atau kita tidak membandingkan antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Berikut bentuk ketidakadilan gender. Nah, ketidakadilan gender ini adalah salah satu ketidakadilan yang bersumber dari perbedaan sifat dan peran yang dilekatkan masyarakat kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender dibentuk oleh masyarakat karenanya dapat merubah dari waktu ke waktu, namun diyakini sebagai sesuatu yang baku atau kodrat. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender ini dibagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu stereotip. Nah, stereotip ini dia pelabelan negatif terhadap salah satu jenis kelamin atau gender. Yang kedua ada beban berlebihan, membebankan tugas-tugas yang tidak proporsional dan tidak imbang yang mengakibatkan penurunnya kualitas hidup. Yang ketiga ada subordinasi, di mana subordinasi ini sikap merendahkan posisi atau status sosial salah satu jenis kelamin atau gender. Yang keempat ada marginalisasi, peminggiran salah satu jenis kelamin dalam akses dan partisipasi publik. Yang kelima ada kekerasan, perlakuan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Contoh bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di Sumba, seperti di perkampungan-perkampungan, di pedesaan-pedesaan, banyak orang tua yang beranggapan bahwa lebih baik menyekolahkan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Artinya mereka lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Nah, sebagai orang tua yang baik, sebenarnya kita tidak pantas untuk membanding-bandingkan tinggi rendahnya pendidikan anak-anak. Karena baik dia laki-laki maupun perempuan, dia pantas untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Nah, orang tua beranggapan begini, jika kita menyekolahkan anak laki-laki, mereka lah yang akan mewariskan harta waris kita nanti, atau yang mewariskan budaya nantinya. Sedangkan anak perempuan ketika dewasa dan menikah, dia akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan suaminya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketidakadilan gender itu terjadi dalam keluarga, di mana kita membanding-bandingkan antara anak laki-laki dan perempuan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.